Calon Tumbal Pesugihan, Part 16, Janji dari Agil. Mereka benar-benar memesan 2 bungkus cimol pedas yang masih panas, lalu duduk pada sebuah bangku panjang yang disediakan oleh penjual cimol tersebut. Kak Agil yakin mau makan cimol pedas itu? Tanya Dinda, terlihat sangat ragu kepada Agil. Iya, yakin. Memangnya kenapa, Neng? Tanya Agil sambil mengernyitkan keningnya. Dulu Kak Agil enggak suka sama cimol pedas ini. Dan setiap Dinda titip minta belikan, Kak Agil pasti kelihatan enggak suka ketika Dinda makan cimol ini di depan Kak Agil, jawab Dinda dengan jujur. Agil pun terdiam usai mendengar apa yang Dinda katakan. Masa lalu sialan, umpat Agil di dalam hatinya. Kalau Kak Agil enggak suka cimol pedas jangan paksa diri. Dinda enggak mau nanti kakak. Sejak kamu pergi, potong Agil tiba-tiba. Dinda mendengarkan tanpa ingin menyela. Kakak suka cimol pedas ini sejak kamu pergi dari Cijanur, 13 tahun yang lalu, ungkap Agil. Dinda benar-benar tak tahu harus mengatakan apa kepada Agil saat itu. Ia ingin sekali membuat pria itu berhenti menceritakan masa lalu yang mungkin terasa menyakitkan baginya, namun ia tak punya kuasa. Awalnya saat itu kakak baru aja bertengkar hebat dengan Neng Hesti perkara Roy yang selalu mendekati dia dan dia biarkan tanpa penolakan sama sekali. Kakak jalan-jalan sendiri di sekitaran sini, lalu enggak sengaja lihat penjual cimol pedas ini dan tiba-tiba teringat sama Neng Dinda. Kakak memang enggak suka pada awalnya, tapi setelah mencoba bagaimana rasanya cimol pedas ini, perlahan kakak jadi suka dan jadi sering beli cimol pedas ini kalau lagi jalan-jalan. Lumayan menikmati rasa cimolnya, sambil memikirkan masa lalu tentang Neng Dinda yang udah kakak sakiti. Cimol pesanan mereka sudah jadi. Mereka menerima cimol itu dan mulai menikmatinya pelan-pelan. Lucu ya, dulu kakak benci banget sama Neng Dinda, tapi saat kakak punya masalah yang justru kakak ingat pertama kali adalah Neng Dinda. Bahkan, kakak berharap bahwa tiba-tiba Neng Dinda datang ke hadapan kakak dan duduk di samping kakak seperti yang sedang terjadi saat ini. Selama 13 tahun kakak melakukan hal yang sama, berharap hal yang sama, dan memikirkan orang yang sama. Allah masih baik banget rasanya sama kakak, karena setelah kakak menyakiti Neng Dinda tetap mau kembali berada di sisi kakak meskipun masa 13 tahun udah lama berlalu. Jujur, kemarin kakak merasa bahwa Allah baru aja mengabulkan satu doa kakak tentang Neng Dinda. Dan rasanya, Agil kembali terdiam dan tampak sedang merenungi sesuatu. Kak, kalau membahas masa lalu itu terasa berat bagi Kak Agil, maka sebaiknya kita bicarakan aja masa sekarang yang sedang kita jalani. Dinda enggak mau lihat Kak Agil merasa terpuruk lagi. Dinda pengennya lihat Kak Agil yang dulu ada di masa remaja Dinda. Ceria, baik hati, perhatian, lucu, dan menggemaskan, ujar Dinda, seraya mencubit pipi kanan Agil dengan lembut. Agil pun mendadak kembali tertawa usai mendengar apa yang Dinda katakan tentangnya. Kapan Kak Agil terlihat lucu dan menggemaskan, Neng Dinda? Aduh, mana lagi makan cimol pedas, bisa-bisa keselak kalau sambil ketawa begini mah atuh, keluh Agil. Dinda ikut tertawa. Dinda serius, Kak Agil sering kok terlihat lucu dan menggemaskan. Makanya dulu Dinda suka banget sama Kak Agil. Ekspresi Kak Agil tuh unik, beda dari yang lain, jelasnya. Udah ayo habisin cimolnya. Baru setelah itu kita ke Masjid Agung. Sebentar lagi waktu salat maghrib tiba, titah Agil. Kak Agil enggak seru. Dinda padahal belum bahas soal ekspresi Kak Agil kalau lagi main bola. Loh, rajuk Dinda,
dan hanya ditanggapi dengan tawa oleh Agil yang merasa tidak kuat dengan manisnya tingkah Dinda. Roy terlihat sangat kesal dengan apa yang tadi terjadi di Malangbong saat bertemu dengan Dinda dan Agil. Apa yang pernah terjadi saat ia mencoba mendekati Hesti di masa lalu, kini terulang lagi di masa depan dan objeknya adalah Dinda. Ia benar-benar sangat kesal, mengapa Dinda harus memilih Agil dan mengapa harus Agil yang dipilih oleh Dinda. Ia benar-benar muak karena harus terus-menerus melihat Agil di dalam kehidupannya. Hesti membawakan minuman ke ruang tamu, tempat di mana Roy saat itu tengah duduk dan memikirkan kejadian tadi. Ia meletakkan minuman itu pada meja yang ada di hadapan Roy, lalu duduk di samping suaminya seperti biasanya. "Pah, ada apa? Kenapa Papa tadi segitu marahnya sampai mau memukul Kak Agil? Kan yang bicara ketus dan kasar sama Papa itu Neng Dinda, kenapa jadi Kak Agil sasarannya?" tanya Hesti, yang merasa agak tak terima kalau Roy bertindak jahat pada Agil. "Itu karena dia adalah biang keroknya. Kalau bukan karena dia, Neng Dinda itu enggak akan bicara ketus sama Papa," jawab Roy, tak bisa menyembunyikan emosinya. "Tapi Neng Dinda dari remaja juga memang udah kayak begitu sikapnya, Pa. Dia akan sangat marah kalau ada yang berani menyakiti Kak Agil. Neng Dinda itu suka sama Kak Agil sejak remaja, cuma Kak Agil yang enggak pernah suka sama dia. Kalau Neng Dinda bertindak begitu tadi, itu murni karena keinginannya Neng Dinda sendiri. Bukan karena Kak Agil yang menjadi sebab," jelas Hesti. Roy memikirkan semua penjelasan istrinya saat itu, membuatnya berpikir keras ingin melakukan apa untuk menaklukkan hati Dinda. Ia yakin kalau mendekati Dinda membutuhkan strategi, dan kemungkinan strategi licik itu harus kembali ia ulang pada Agil agar nama baik Agil kembali dipandang buruk. Hesti memang tahu segalanya tentang Dinda dan perasaannya pada Agil. Bahkan dulu, saat tahu kalau Agil menolak gadis itu dan lebih memilih Hesti, dirinya amat sangat bahagia. Ia jadi sering memanas-manasi Dinda dengan sengaja, dan berharap kalau Dinda akan merasa cemburu lalu marah sehingga Agil akan semakin tak menyukainya. Namun sayang, Dinda justru memilih diam dan pergi begitu saja dari Cijanur tanpa menunjukkan kecemburuan atau dendam terhadap Hesti. Hal itu malah menjadi beban pikiran bagi Agil, yang merasa menyesal karena telah menyakiti perasaan Dinda dengan sangat kejam. Hal itulah yang menjadi awal mula Hesti tidak lagi menyukai Agil. Ia sengaja sering memperlihatkan pada Agil bahwa dirinya didekati oleh Roy saat mereka masuk SMA, agar Agil merasa cemburu dan lupa pada Dinda. Namun sayang, entah bagaimana Hesti malah akhirnya benar-benar terjebak dengan bujuk rayu Roy dan malah meninggalkan Agil seutuhnya. Membuat Agil malah berbalik membenci dirinya dan semakin membencinya ketika ibu pria itu meninggal dunia. Tapi kini, saat Dinda kembali ke Cijanur dan Agil tampaknya mulai kembali membuka hatinya, entah mengapa Hesti merasa sangat tidak rela. Ia cemburu dan tidak ingin Dinda ada di dekat Agil. "Ya udah, kita lupakan aja permasalahan tadi. Papa mau ke atas dulu. Mama istirahat aja di kamar," perintah Roy. Hesti pun mengangguk menuruti perintah suaminya. Ia masuk ke kamar untuk beristirahat, sementara Roy naik ke lantai 2 untuk memeriksa apakah kari ayam untuk Dinda yang telah dibubuhi oleh abu penumbalan sudah mulai bekerja. Sayangnya, harapan Roy akan hal tersebut segera musnah saat ia melihat meja yang telah disediakan untuk menumbalkan harta kekayaan Dinda kembali berantakan, dan menimbulkan kekacauan yang sama dengan yang terjadi kemarin pada meja penumbalan warung tongseng milik Jaya. Genderuwo peliharaannya pun kembali menatap marah ke arah Roy. Ternyata sejak tadi si genderuwo itu sudah merasakan ada yang tidak beres dari penumbalan yang Roy lakukan.
Ini bukan kesalahanku. Ini benar-benar bukan kesalahanku. Aku sudah melakukan semua seperti biasanya jika ingin menumbalkan seseorang. Tapi aku tidak tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Jelas Roy begitu pucat dan panik. Genderuwo itu kembali menunjuk ke arah jendela, tepatnya ke arah rumah Dinda yang begitu ia inginkan. Aku tahu kamu mau yang itu. Tapi ini mungkin akan sangat sulit. Entah bagaimana dia bisa terhindar dari abu penumbalan yang sudah kububuhkan dalam makanan yang kukirim ke rumahnya. Aku harus cari cara lain terlebih dahulu untuk bisa membuat dia lemah dan bisa untuk dijadikan tumbal, Roy memohon sambil berlutut. Genderuwo itu pun segera menuju ke meja penumbalan yang masih ada dan mulai menghisap semua makanan yang didapatnya dari tumbal yang satu itu. Roy segera membereskan meja penumbalan yang porak-poranda sambil menatap ke arah rumah Dinda seraya termenung. Aneh, ini benar-benar aneh. Sebelum-sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Semua ini terjadi ketika Dinda mulai datang ke Cijanur dan warung tongseng milik Mang Jaya menjadi permulaan di mana penumbalanku mulai kacau. Batin Roy yang saat itu benar-benar merasa sangat tak mengerti dengan apa yang tengah terjadi. Setelah salat maghrib di Masjid Agung, Agil dan Dinda akhirnya berjalan pulang menuju Cijanur. Seperti permintaan Agil tadi, tangan Dinda tetap digenggamnya dengan begitu erat seakan menggambarkan bahwa ia tak ingin melepaskan lagi untuk yang kedua kalinya. Dinda tampak santai-santai saja dengan keadaan saat itu, karena Agil tahu kalau gadis itu hanya menganggapnya teman. Mungkin karena Dinda merasa takut untuk kembali membuka hatinya setelah Agil pernah menyakitinya 13 tahun yang lalu. Setelah pergi dari Cijanur, Neng Dinda punya teman dekat enggak? Tanya Agil. Punya, Kak, itu Rini, dia teman dekat Dinda loh, jawab Dinda polos. Agil pun tertawa pelan. Maksud kakak, teman dekat cowok, Neng. Istilah lainnya, gebetan atau pacar, jelas Agil. Oh, itu maksudnya. Maaf karena Dinda kurang ngerti tadi. Selama Dinda pergi dari Cijanur, Dinda nggak pernah punya teman dekat cowok. Teman Dinda kebanyakan cewek, dan yang paling dekat sampai hari ini adalah Rini, Kalin, Kira, dan Vira. Udah, itu doang. Enggak ada cowok sama sekali, jelas Dinda. Tapi yang berusaha mendekati pasti banyak, kan? Tebak Agil sambil menaik turunkan kedua alisnya di hadapan Dinda. Iya, banyak, tapi enggak ada satupun yang Dinda tanggapi. Kakak tanya aja sama Rini, dia itu salah satu orang yang paling sering banget bantuin Dinda buat menghindar dari cowok-cowok genit yang berusaha mendekati Dinda. Dia paling sering riwah kalau udah lihat cowok yang Dinda hindari. Soalnya dia tahu kalau Dinda bakalan panik dan berusaha banget buat melarikan diri, tutur Dinda sambil tertawa pelan. Kenapa harus lari? Kan mungkin aja salah satu dari cowok-cowok itu adalah jodoh Neng Dinda, ujar Agil. Jodoh itu rahasia Allah. Dinda lebih percayain jodoh Dinda sama Allah, bukan sama yang ngejar-ngejar. Soalnya yang ngejar-ngejar belum tentu akan berhenti sampai garis finish sama yang dikejar. Kayak Dinda dan Kak Agil. Dinda dulu suka banget ngejar-ngejar Kak Agil dan akhirnya benar-benar enggak sampai di garis finish sama kakak. Jadi, sekarang Dinda tuh mempercayakan semuanya sama Allah aja, enggak mau usaha berlebihan dan aneh-aneh kayak dulu. Dinda mengungkapkan apa keputusan hidupnya di depan Agil dengan sangat terbuka. Jadi, apakah masih ada jalan bagiku jika aku yang kini akan berbalik mengejarmu? Tanya Agil dalam hati. Kak Agil masih sering main bola di lapangan kecil depan rumah Pak RT atau enggak? Tanya Dinda. Udah jarang, Neng.
Teman main bolanya yang udah pada enggak ada. Banyak yang pindah atau udah nikah, jawab Agil. Kalau pas lomba 17-an, Kak Agil ikut enggak? Enggak ikut juga. Malu, masa cuma kakak sendiri pesertanya yang udah dewasa? Agil mengatakannya dengan jujur dan wajah memerah. Kalau Dinda juga ikut lomba 17-an nanti, Kak Agil mau ikut apa enggak? Nanti kita main bola sama-sama. Rini yang jaga gawangnya, soalnya dia jago jadi kiper, bujuk Dinda. Agil kembali tertawa lepas saat itu usai mendengar bujukan dari Dinda. Dinda benar-benar sosok yang tahu bagaimana cara membawa perasaan bahagia kepada lawan bicaranya. Hal itu jelas membuat Agil merasa senang, seakan sama sekali tidak memiliki beban apapun dalam hidup yang ia jalani. Kalaupun Neng Dinda mau ikut lomba, atuh jangan lomba main bola. Lomba makan kerupuk gitu atau lomba balap karung, saran Agil setelah berhasil menghentikan tawanya. Ah, enggak mau. Kan Dinda ikut lomba biar bisa main sama Kak Agil. Kalau Dinda ikutnya lomba makan kerupuk atau balap karung, jelas enggak akan bisa main sama Kak Agil dong, tolak Dinda, yang tampaknya bersungguh-sungguh ingin bermain bersama Agil. Ya udah, iya, nanti kita daftar lomba main bola biar bisa main sama-sama di lapangan depan rumahnya Pak RT. Agil segera mengalah karena takut Dinda merajuk dan dilihat oleh Jaya atau Rini. Rini pasti akan memarahi Agil kalau sampai Dinda pulang sambil merajuk, begitu pula dengan Jaya. Ia takut nantinya takkan lagi diberi izin untuk pergi jalan-jalan bersama dengan Dinda seperti tadi sore. Jangan ingkar janji ya, Kak Agil. Pokoknya Dinda daftarin nama Kak Agil di urutan paling pertama kalau lomba main bolanya akan diselenggarakan oleh Pak RT, ujar Dinda. Insya Allah kakak enggak akan ingkar janji, Neng. Kakak enggak berani ingkar janji, takut dosa, balas Agil, sambil mencubit pipi kiri Dinda dengan tangan kanannya yang sedang bebas. Dinda pun tertawa. Kak Agil kenapa jadi sering cubitin pipi Dinda, sih? Tanyanya, polos. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.